nikmat dunia sebanyak apapun ada nilainya, ada angkanya ya. Kalau kita baca misalnya orang terkaya di Indonesia, ya kan, tetap saja jumlah kekayaannya ada hitungannya berapa triliun gitu ya. Tapi kalau nikmat iman dan Islam itu tidak ada, saking mahalnya, tidak bisa dinilai berapa gitu. Nah, cuman kalau kita ingin tahu kira-kira gambarannya, itu Allah memberitahu gambarannya betapa nikmat iman Islam itu tidak bisa dinilai ya. Nanti bisa kita baca di surat Ali Imran ayat 93 itu ya. Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari salah satu di antara mereka sepenuh bumi menjadi emas. Kalau mereka mau menebus dirinya dengan itu. Maksudnya nanti di akhirat ketika orang-orang kafir itu mau dimasukkan ke dalam mana Pak kalau orang kafir? Ke dalam neraka dan kekal selamanya ya. Maka seandainya mereka punya emas sebesar bumi dan itu mau dipakai untuk menebus supaya selamat, supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka tebusan yang berupa emas sebesar bumi dan isinya itu tidak diterima oleh Allah. Padahal yang bisa menebus, yang bisa menyelamatkan dari azab Allah hanya iman. Berarti nilai iman lebih mahal, lebih tinggi dari apa Pak? Emas sebesar bumi. Masya Allah. Berapa itu kalau mau dihitung ya? 1 gram misalnya 400.000 kali berat bumi itu berapa? Silakan kalau mau dihitung, nanti kalkulatornya jebol ya kan? Jadi subhanallah, nilai iman ini luar biasa ya. Maka kita bersyukur. Maka orang yang oleh Allah diberikan nikmat iman, dia harus merasa menjadi manusia paling beruntung, manusia paling bahagia di muka bumi ya. Jangan sedih Pak ya, wah saya kok hidup sekali tapi miskin, tapi rezekinya pas-pasan terus. Atau kadang melihat orang lain yang diberikan oleh Allah karunia harta, kita kadang merasa wah itu orang beruntung. Bagaimana beruntung orang tidak beriman kalau dikatakan orang beruntung? Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan juga kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam flyer yang sudah diunggah oleh pengurus pada malam hari ini, saya akan menyampaikan materi atau isi ceramah, isi pengajian seputar taman surga.
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi rawdatil jannati farta'u." Kata Rasulullah, kalau kamu melewati, menemui taman surga, maka nikmatilah. Jadi kita diperintahkan kalau ketemu taman surga disuruh apa? Menikmati. Kita kurang apa betul Pak? Menikmati taman surga. Rasulullah ditanya, "Ma hiya raudatul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Raudatul jannati hilaqad dzikri." Taman surga itu adalah kumpulan. Hilaqah itu jamak dari halaqah. Halaqah artinya lingkaran, maksudnya perkumpulan ya. Hilaqad dzikri, perkumpulan zikir. Jadi taman surga itu adalah orang-orang berkumpul dan di situ berzikir. Nah, namanya zikir itu maknanya dua. Pertama, zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Menyebut dan mengingat itu menyebut Allah maksudnya ya. Dengan mengucapkan, melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Itu namanya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya ya. Itu zikir. Dan makna zikir yang kedua adalah tadhkirah. Tadhkirah artinya mengingatkan. Ya. Kalau makna yang pertama itu ingat, yang kedua apa? Mengingatkan. Atau kalau bahasa kita memberi peringatan. Jadi berarti kumpulan kita sekarang ini adalah taman surga. Ya. Ya, kita semuanya pasti merasa senang, ya, nyaman, tenang, ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasaha illa khaffat 'alaihimul malaika wa anzala 'alaihimus sakinah wa dzakarallaha fi man 'inda." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, kecuali Allah pasti akan menurunkan ketenangan. Allah akan malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya dan Allah akan menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat. Jadi sekarang ini Allah sedang menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat. Itu loh, di Masjid At-Taqwa si A, si B, si C itu sedang berkumpul. Itu oleh Allah disebut seperti itu di hadapan para malaikat. Ya. Sehingga orang yang selalu hadir di taman surga seperti ini oleh malaikat itu dikenal. Ya. Dan malaikat banyak yang mengidolakan. Ya. Jadi orang yang selalu hadir di majelis ilmu itu jadi idolanya siapa? Idola malaikat. Jadi sama juga manusia kadang mengidolakan ya. Malaikat juga mengidolakan. Cuman kalau manusia kadang yang diidolakan salah Pak ya. Yang diidolakan malah orang kafir. Yang diidolakan malah
Korea. Itu mengidolakan yang salah itu. Kalau malaikat mengidolakan orang-orang yang beriman, manusia kalau beriman itu malaikat mengidolakan, wah hebat itu manusia itu. Kenapa? Karena malaikat sadar ya, jadi manusia itu berat. Kalau jadi malaikat itu ringan. Kenapa? Kira-kira kalau jadi malaikat itu ringan? Karena malaikat nggak punya nafsu. Nah, malaikat nggak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu kemalasan, ya kan? Kita punya itu, ya. Nafsu pengen bersenang-senang, ya. Nafsu macam-macam nafsu itu kita punya. Malaikat nggak punya. Sehingga kalau ada orang manusia yang taat kepada Allah, malaikat bangga mengidolakan itu loh. Orang hebat itu, ya. Jangan yang dirahmati Allah kembali ya. Nah, Rasulullah menyebut bahwa majelis zikir atau majelis ilmu ini taman surga. Ya. Juga dalam riwayat lain Rasulullah juga menyebut ada taman surga yang lain. Yaitu Rasulullah pernah ketika selesai mengubur jenazah, kalau tidak salah itu sahabat Rasulullah yang meninggal itu namanya Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan tapi Utsman bin Mad'un, meninggal kemudian dikubur. Setelah selesai Rasulullah berdoa. Doanya Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufaratin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya ini taman di antara taman-taman surga. Jangan engkau jadikan kuburnya ini parit di antara parit-parit neraka. Berarti kubur, alam kubur yang kita semuanya pasti kita semuanya akan menghuni, menempati, ya. Tidak ada manusia kok tidak menempati alam kubur, itu tidak ada. Pasti semuanya masuk alam kubur. Alam kubur itu kata Rasulullah dalam doa itu bisa menjadi taman surga dan sebaliknya bisa menjadi parit neraka. Ya. Masya Allah, ya, ini luar biasa. Makanya orang-orang yang nanti kuburnya itu jadi taman surga, di alam kuburnya itu dia tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tidak merasa panik, ya. Kalau ayatnya mengatakan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang banyak. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jadi orang yang kuburnya itu menjadi
satu kisah saya pernah pernah mendengar dari majelis, namanya majelis Utopia. Majelis Utopia. Pernah buka YouTube ya, di sini ada ceramah. Ada seorang ulama dari Suriah, dari Syria, namanya Hisham Al-Burhani. Nanti bisa dibuka di YouTube itu ya, Hisham Al-Burhani. Beliau ini seorang ulama dan kakek buyutnya juga ulama. Kemudian kakeknya punya muridnya juga ulama besar juga. Dan muridnya ini namanya Abdurrahman Al-Haffari. Dia ini luar biasa ya, menjadi ulama tapi tidak seperti ulama yang lain, Pak. Kalau ulama yang lain itu belajar agama sejak kecil. Kalau kita baca biografi ulama-ulama itu rata-rata belajar agama sejak kecil, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis ya. Tapi ini Abdurrahman Al-Haffari usia 40 tahun baru mulai belajar ya. Usia 40 tahun. Kenapa? Karena sebelumnya beliau ini pekerjaannya menjadi penggali kubur. Makanya di situ di belakang namanya Al-Haffari. Haffar artinya tukang gali, ya, tukang gali kubur. Jadi suatu ketika beliau menggali kubur, setelah selesai datanglah jenazah seorang anak muda diantar oleh seorang ibu dan beberapa pengantar. Lalu di jenazah itu diterima oleh Abdurrahman Al-Haffari ini, lalu diletakkan di liang lahat. Begitu diletakkan di liang lahat, maka tiba-tiba ruangan itu, liang lahat itu, Pak, ya, berubah menjadi taman yang sangat indah. Ini kisah nyata, Pak, ya. Nanti bisa dibuka di YouTube, Pak, ya. Abdurrahman Hisham Al-Burhani namanya yang cerita itu ya. Setelah itu beberapa lama kemudian kembali lagi, lalu dikubur ya, kembali menjadi liang lahat, lalu dikubur. Terus kemudian 1 bulan berikutnya, ketika beliau menggali kubur, datang pula jenazah anak muda diantar oleh ibunya yang sama. Dan ternyata begitu lagi, Pak. Begitu jenazah itu diletakkan di liang kubur, ruangan itu tiba-tiba menjadi taman yang sangat indah. Setelah beberapa lama kembali seperti semula, lalu dikubur ya. Akhirnya Abdurrahman Al-Haffari ini tanya kepada ibunya, "Bu, apa sih keistimewaan anak jenengan ini? Ya, kok sampai saya diperlihatkan oleh Allah kuburnya itu adalah menjadi taman yang sangat indah?" Kata ibunya, "Oh, dia ini seorang talibul ilmi, ya, seorang penuntut ilmu. Kalau bahasa kita sekarang santri, Pak, ya. Seorang penuntut ilmu yang sangat rajin tekun. Oh, pantas ruang kuburnya menjadi taman yang indah." Terus yang sebulan yang lalu itu kakaknya. Apa? Dia santri juga, bukan? Kakaknya itu kerja jadi tukang bangunan. Loh, kok bisa mendapat keistimewaan yang sama dengan adiknya? Ternyata kakaknya ini bekerja untuk membiayai
pekerjaannya, lalu dia mulai menekuni ilmu agama, akhirnya menjadi ulama. Ini kisah nyata ya, yang membuktikan bahwa memang kubur itu bisa menjadi taman surga. Dan ini isyarat dari Rasulullah ya. Rasulullah menyebut majelis zikir, majelis ilmu itu taman surga. Dan menyebut kubur itu taman surga. Itu isyarat dari Rasulullah bahwa kalau kita ingin ya agar kubur kita nanti menjadi taman surga, maka ketika kita di dunia kita sering-sering menikmati taman surga yang ada di dunia ya, yaitu majelis ilmu ini. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang kuburnya itu nanti menjadi taman surga ya, ini sejak masih di dunia pun sudah merasa, sudah ada isyarat bahwa nanti kamu kuburnya itu, terutama ketika menjelang akhir-akhir ya, ketika menjelang kedatangan malaikat maut, ketika menjelang kedatangan malaikat Israfil, itu orang-orang yang nanti kuburnya itu menjadi taman surga itu sudah merasa ya. Sehingga apa? Sehingga oleh Allah diberikan hati yang tenang menghadapi malaikat maut. Karena menghadapi malaikat maut itu, kalau tidak dijadikan hatinya itu hati yang tenang itu wah ya. Nabi Daud itu Pak ya, Nabi Daud itu pernah kedatangan malaikat maut, malaikat Israfil, tapi bukan mau mencabut nyawanya, bukan. Jadi malaikat maut cuma sekedar silaturahim saja. Namanya Nabi bisa lah ya. Kalau orang sekarang mau ngaku katanya ketemu malaikat itu mesti bohong gitu ya. Tapi ya banyak yang percaya. Itu yang di Banten itu siapa namanya itu? Itu jelas ngaku sih, itu yang Medan itu ya. Aku ketemu malaikat, aku ketemu Nabi Khidir, macam-macam, bohong gitu ya. Dan kalau percaya juga berdosa ya. Nabi Daud ketemu malaikat maut. Setelah ngomong-ngomong begitu, Nabi Daud bilang, wahai malaikat maut, tolong tunjukkan rupamu ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Bagaimana rupanya malaikat maut ketika mencabut nyawa orang beriman. Lalu berubahlah malaikat maut tadi menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan, rupawan, wajahnya berseri-seri, pakaiannya bagus, ya, rambutnya hitam mengkilat. Begitu rupanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa orang yang soleh, orang yang sedang ibadah gitu ya. Sekarang coba tunjukkan, saya ingin tahu rupamu ketika mencabut nyawa orang yang zalim, orang yang nggak mau taat, nggak mau ibadah ya. Maka malaikat maut pun berubah bentuk menjadi sesosok makhluk yang sangat mengerikan ya. Nah, Nabi Daud kaget sampai pingsan. Nabi Daud melihat bentuk malaikat maut, rupa malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa orang yang tidak mau taat kepada Allah itu, sampai pingsan. Akhirnya terus setelah itu kembali lagi sadar ya. Wah, kata Nabi Daud, kalau begitu saya punya permintaan. Apa permintaanmu wahai
tanda atau kode gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa bersiap-siap. Kata malaikat maut, oke, nanti sebelum saya datang, saya kasih tanda dulu bahwa saya akan datang. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Nabi Daud kedatangan lagi malaikat Israfil itu. Ditanya mau apa? Saya datang ke sini mau menunaikan tugas. Menunaikan tugas. Mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Daud? Kamu mengingkari janji. Katanya kalau mau datang mau ngirim kode dulu, ngirim tanda. Kok nggak ada? Ya, nggak ada WA, nggak ada SMS ya. Apa kata malaikat maut? Sudah banyak tanda yang saya kirim jauh-jauh hari itu sudah saya kirim. Apa tandanya? Loh, rambutmu dulu kan masih hitam. Ya. Sekarang sudah bercampur ya. Yaitu tanda yang saya kirim bahwa saya akan segera datang. Ya. Kulitmu yang dulu kenceng ya. Sekarang sudah berkerut-kerut ya. Itu tanda bahwa tanda yang saya kirim bahwa saya akan segera datang. Ya, badanmu yang dulu kuat, ya, perkasa, sehat ya. Sekarang sudah sering sakit-sakitan, ini tanda. Oh itu rupanya gitu ya. Nabi Daud baru tahu bahwa ternyata itu tanda. Jamaah yang dirahmati Allah ya, jadi kembali orang yang sudah mempersiapkan datangnya malaikat maut, maka ketika malaikat maut itu betul-betul datang, dihadapi dengan hati yang tenang ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Pak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Wahai jiwa yang tenang, ini sambutan Allah kepada orang yang dicabut nyawanya, disambut oleh Allah dengan ucapan yang indah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi ya. Dan seterusnya. Intinya orang yang betul-betul sudah mempersiapkan diri ya, menyambut kedatangan malaikat maut itu, ketika betul-betul malaikat itu datang, jiwanya tenang, hatinya tenang. Kenapa? Ya karena sudah disiapkan, sudah mempersiapkan diri. Makanya orang-orang yang sudah mempersiapkan diri itu kita bisa melihat dari proses kematiannya, Pak ya, tenang. Karena kalau kita mau kedatangan tamu, Pak ya, tamu agung, tamu istimewa, itu harus dipersiapkan. Ada tamu datang, kita diberitahu, wah kita
siap-siap ya. Apalagi tamunya tamu agung ya. Kita persiapkan segalanya, hidangannya, tempatnya, macam-macam ya. Kalau itu kita persiapkan, begitu tamunya datang kita tenang. Tapi kalau nggak dipersiapkan, diberitahu sesuk orang tamu loh, tekor, tenang aja, sesuai kan aja suwe gitu. Nggak perlu siap-siap saiki gitu. Ya. Terus gitu, akhirnya begitu tamunya datang dia belum siap. Maka supaya hati kita tenang, kita persiapkan ya. Dan tentunya mempersiapkan datangnya tamu istimewa yaitu malaikat Israfil tadi harus dimulai sejak kapan? Sejak sekarang. Karena malaikat Israel itu bisa datang sewaktu-waktu ya. Maka harus segera kita persiapkan untuk menyambut datangnya malaikat Israfil ya. Supaya ketika datang betul-betul hati kita tenang ya. Nah, apa persiapannya ya? Tentunya persiapan yang paling penting adalah kita persiapkan diri kita, hati kita supaya bersih ya. Menyambut datangnya malaikat Israel itu dengan jiwa yang bersih. Bersih apa? Bersih dari apa? Dari dosa tentunya ya. Makanya kita harus betul-betul bertobat ya. Betul-betul bertobat supaya kita bersih dari dosa-dosa besar terutama Pak ya. Kalau masih punya kebiasaan perilaku yang jelek, segera berhenti ya. Yang masih suka hura-hura, masih suka joget-joget ya. Masih suka macam-macam petakilan itu ya, harus berhenti ya, dan bertobat ya. Yang pernah berbuat dosa besar, pernah meninggalkan sholat ya. Meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar ya. Meninggalkan sholat Ramadan itu dosa yang sangat besar ya. Pernah berbuat syirik ya. Pernah datang ke tempat-tempat keramat datang ke tempat keramat, ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus, datang ke kuburan-kuburan keramat ya. Biasanya kalau datang ke tempat keramat itu golek nopo Pak, patus nopo cari nopo niku sugih, golek sugihan, golek berkah, ngalap berkah, pelarisan macam-macam ya. Termasuk juga yang pernah memasang benda-benda keramat, ben dagangannya laris terus neng dhuwur lawange di maringi benda tertentu sing jare iso dadi penglaris. Itu semuanya perbuatan syirik ya. Yang masih punya kepercayaan kepada benda keramat, misalnya nomor selain itu biasanya nomor Pak keris ampuh, keris keramat sampai iso ngadeg, kerisnya sampai bisa berdiri. Biasanya itu keris yang keramat itu bisa berdiri. Ada nggak Pak? Pernah tahu nggak? Ada itu. Kalau pengen lihat keris yang bisa berdiri sendiri, itu di sebelah Sriwedari itu ada museum keris. Itu di depannya ada keris besar sekali, 3 meter lebih ya, berdiri itu dia. Ada di keris keramat.
siksa yang luar biasa. Ya. Rasulullah sendiri ketika proses menjelang dicabutnya nyawa itu merasa payah, berat. Kan riwayat nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat proses kematian Rasulullah, ya, wafatnya Rasulullah itu hadisnya banyak itu yang diceritakan, hadis-hadis tentang wafatnya Rasulullah. Itu Fatimah itu sampai melihat Rasulullah itu napasnya sesak, ya, keringat dingin bercucuran, badannya panas tapi keringatnya dingin, napasnya sesak. Itu Fatimah sampai nggak tahan, sampai nangis melihat ayahnya tercinta Rasulullah itu seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, tenanglah, setelah ini tidak ada lagi penderitaan. Artinya berarti pada saat itu Rasulullah juga merasa berat, merasa payah. Padahal Rasulullah itu tentu sudah rasa sakitnya sakaratul maut tadi sudah diringankan oleh Allah, ya. Nah, itu saja masih seperti itu, ya. Apalagi kalau, ya, maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, supaya kematian kita nanti kematian yang tenang, ya, lancar, ya, kita persiapkan dosa-dosa kita sudah minta ampun semua, ya. Kata Rasulullah, wahai manusia, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah 1 hari semalam. Berapa kan pernah baca hadisnya? Nah, ada yang riwayat menyebutkan 70, ada yang menyebutkan 100. Padahal Rasulullah nggak punya dosa. Rasulullah itu maksum, ya. Tapi beliau minta ampun kepada Allah sehari semalam 100 kali. Nah, kita banyak dosa. Harusnya minta ampunnya itu 2 kali lipat dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu istighfarnya 100 kali, harusnya kita 200 kali minimal sehari. Ya. Kemudian yang kedua, singkat saja karena sudah masuk waktu Isya, ya, mempersiapkan jiwa menyambut kedatangan malaikat maut. Tentunya kita sudah betul-betul fokus. Fokus itu apa? Fokus itu perhatiannya betul-betul satu saja, yaitu memperbanyak amal. Artinya apa? Sudah kita tidak usah mikir yang macam-macam. Fokus kita memperbanyak amal. Tidak usah mikir, waduh, saya selama hidup, seumur hidup nggak pernah piknik ke luar negeri. Sudah nggak usah mikir yang kayak gitu ya. Nggak pernah punya rumah bagus, nggak pernah punya mobil, tidak usah mikir itu sudah. Ya. Kalau masih mikir kayak gitu juga, nanti ketika malaikat mau datang pasti nggak tenang nanti. Ya. Tapi kalau kita sudah fokus menambah amal, ya, insya Allah tenang. Kemudian ada satu lagi yang penting, ya, tapi karena waktu sudah habis, insya Allah kalau ada kesempatan yang lain, ada satu yang persiapan menghadapi malaikat maut yang sangat penting sekali, ya. Untuk malam ini barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menggunakan kesempatan di sisa umur kita ini betul-betul untuk mempersiapkan diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.